Penggabungan domain dan energi spiritual surgawi adalah proses pembakaran. Energi spiritual surgawi adalah bahan bakarnya, dan domain yang dimurnikan oleh api itu berubah menjadi kristal ascendant. Saat kristal ascendant terbentuk, Anda mungkin merasa seolah-olah telah menjadi ketiadaan dan jiwa Anda mengembara di langit dan bumi. Perasaan ini sangat langka dan disebut pencerahan ascendant. Biasanya hal pertama yang dilakukan para kultivator di planet kultivasi adalah memanfaatkan momen pemahaman ini untuk menarik kembali kepingan jiwa mereka dari kristal planet kultivasi. Meskipun peluangnya hanya 50%, mereka harus mencobanya. Wang Lin sudah mendapatkan kembali kepingan jiwanya, jadi jelas ia tidak perlu melakukan ini. Saat ini semua giok surgawi di tasnya sudah diletakkan di sekelilingnya. Energi spiritual surgawi terakhir baru saja diperas keluar dari giok tersebut sebelum berubah menjadi debu. Tidak ada angin di sini, jadi debu tidak tertiup dan malah terkumpul di tanah. Sejumlah besar energi spiritual surgawi masuk ke dalam tubuh Wang Lin melalui pori-porinya, dan dengan cepat bergerak melalui meridiannya. Kemudian energi spiritual surgawi dengan cepat berkumpul di sekitar domain hidup dan matinya di dalam jiwa asalnya. Proses pemurnian diri terus berlanjut dalam tubuh Wang Lin. Badai api berkobar di dalam diri Wang Lin saat tubuhnya mengalami perubahan yang mengguncangkan bumi. Jiwa asalnya bagaikan kepompong raksasa. Wilayah kekuasaannya adalah kehidupan di dalam kepompong, dan energi spiritual surgawi adalah api yang berkobar di luar kepompong. Semakin kuat apinya, semakin hidup kepompong itu, dan semakin menyatu pula alam di dalamnya dengan kepompong itu. Tujuan penggabungan antara energi spiritual surgawi dan domain adalah untuk akhirnya menyatukan domain dengan jiwa asal. Sejak saat itu, tidak akan ada lagi perbedaan antara domain dan jiwa asal. Jiwa asal adalah domain, dan domain adalah jiwa asal. Api berkobar semakin besar di luar kepompong. Setiap kali api tampak melemah, energi spiritual surgawi yang lebih besar akan melonjak masuk dari luar. Rasanya seperti menambahkan gas kering ke dalam api, membuatnya semakin membara. Api surgawi ini menyala terang di dalam tubuh Wang Lin. Api itu tak kasat mata, sehingga tak terlihat oleh mata telanjang. Namun jika seseorang menggunakan indera ketuhanannya, mereka akan melihat Wang Lin memancarkan api yang luar biasa dari tubuhnya. Mencari dao di pagi hari dan mati di malam hari adalah sesuatu yang diketahui setiap kultivator ascendant, dan itu sangat berkaitan dengan api ini. Jika seseorang tidak dapat melewati ujian ini, maka api ini akan berubah dari halus menjadi nyata dan akan membakar jiwa asal dan tubuh asal menjadi debu dalam sekejap. Kepompong asal di dalam api menjadi semakin hidup, dan gulungan kehidupan dan kematian di dalamnya pun berubah. Gulungan itu seakan-akan meleleh dan menyatu dengan kepompong. Waktu berlalu perlahan, dan api surgawi itu tidak melemah sama sekali. Semakin banyak energi spiritual surgawi yang disuntikan ke dalam api itu pun menyala semakin terang. Domain di dalam kepompong sepenuhnya melebur menjadi masa energi yang kacau. Energi ini disebut energi asal pada zaman kuno. Pada zaman dahulu, tidak ada kultivator. Kultivator saat itu menyebut diri mereka pemurni energi. Pemurni energi Kunlu yang kuat adalah contoh khas para kultivator kuno. Mereka menyebut diri mereka pemurni energi, karena energi dalam energi asal, dan karena kultivasi mereka difokuskan pada energi asal. Untayan energi asal ini terbentuk dari domain Wang Lin. Energi asal dipelihara oleh kepompong, dan bagaikan bayi yang masih dalam kandungan, energi asal terus tumbuh lebih kuat. Di zaman dahulu, energi asal ini tidak akan tertinggal di dalam jiwa asal. Sebaliknya, energi ini akan diekstraksi dan akan menggantikan seluruh energi spiritual surgawi di dalam tubuh. Namun, setelah alam surgawi tiba-tiba muncul dari kehampaan, para kultivator menjadi celestial dan mencari keabadian, sehingga mereka mulai menggunakan energi asal ini sebagai energi kehidupan mereka. Mereka mengelilingi diri mereka dengan energi spiritual surgawi, dan begitulah cara beberapa kultivator dan celestial tidak akan mati selama mereka masih memiliki sedikit energi sejati. Secercah energi sejati itu adalah energi asal. Api tak kasat mata di dalam tubuh Wang Lin menjadi semakin kuat. Energi asal di dalam kepompong jiwa asal memadat hingga berubah menjadi zat cair. Zat tersebut sebening kristal dan memiliki beragam bentuk. Namun, cairan ini tidak dapat mengkristal. Jika tidak dapat mengkristal, maka tidak dapat membentuk kristal ascendant. Kesadaran Wang Lin sepenuhnya terjaga.
Setelah mencoba berkali-kali dan gagal, ia menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, batu giok langit di sekujur tubuhnya meledak, melepaskan semua energi spiritual langitnya. Energi spiritual langit bergerak seperti asap saat semuanya dengan cepat memasuki tubuh Wang Lin melalui hidungnya. Saat energi spiritual surgawi terakhir dari batu giok surgawi memasuki tubuh Wang Lin, api tak kasat mata membakar beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap, seolah-olah ada api surgawi yang keluar dari mulut dan hidung Wang Lin. Keringat mulai mengucur deras dari tubuhnya. Tetapi begitu keringat itu muncul, ia menguap menjadi gas putih. Gas putih di atas kepala Wang Lin berangsur-angsur menjadi lebih padat. Api surgawi di tubuh Wang Lin membara tak terhira saat menyerbu kepompong jiwa asal. Cairan energi asal akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda mengkristal setelah dimurnikan oleh api ini. Tepat saat hendak mengkristal, tiba-tiba bergetar. Getaran ini benar-benar sunyi, tetapi langsung membuat kepompong jiwa asal bergerak. Pergerakan jiwa asal segera menyebabkan api surgawi berubah. Alih-alih memurnikan, api itu malah menyebar. Api tak kasat mata di tubuh Wang Lin mulai berubah menjadi api sungguhan, dan ia hampir gagal dalam upayanya mencapai tahap asendan. Tetapi tepat pada saat ini, kristal asendan Zhou Yi yang dihadiahkan Zhou Yi kepadanya, yang telah ia lapap sebelumnya, keluar dari dantiannya dan menyatu dengan api surgawi. Bukan saja api langit itu tidak dapat memengaruhinya sama sekali, tetapi ketika ia mendekat, api langit itu meredup seolah-olah benda ini dapat memadamkannya. Kristal asendan Zhou Yi tiba di samping kepompong jiwa asal dan memasukinya tanpa halangan apapun. Kristal itu muncul di samping kristal asendan Wang Lin. Dua kristal asenden, satu melambangkan hidup dan mati, sementara yang lain melambangkan obsesi. Kristal asenden Zhou Yi mengitari kristal asenden Wang Lin sekali sebelum runtuh. Pada saat runtuh, semua kristal asal di dalamnya diserap oleh kristal asenden milik Wang Lin. Kristal asenden Wang Lin tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kristal itu tumbuh luar biasa dari seukuran kuku jari pertama hingga seukuran kelingkingnya. Pada saat itu, kepompong jiwa asal tak lagi bergerak dan api surgawi tak lagi nyata. Meskipun semua ini tampak sederhana, itu adalah momen hidup dan mati. Setelah menyerap energi asal dari kristal asenden Zhou Yi, kristal asenden Wang Lin mulai terbentuk. Pada saat itu, kepompong jiwa asal menyusut dengan cepat dan kini melilit kristal asenden. Aura baru perlahan terbentuk di dalam kepompong jiwa asal. Proses ini berlangsung sangat lama. Wang Lin duduk bersila di dalam gua itu, ia tak bergerak, seolah-olah ia selalu ada di sana. Di luar, waktu berlalu dengan cepat. Di negeri setan langit, kota setan langit telah dibangun kembali 10 tahun yang lalu. Ukuran dan luasnya masih sama seperti sebelumnya. Istana Keikaisaran masih berdiri, dan alun-alun besarnya pun kembali. Gendang setan raksasa masih ada di alun-alun. 10 tahun berlalu begitu cepat. Penduduk kota setan langit berhasil meloloskan diri dari bencana 10 tahun yang lalu, tetapi apa yang mereka saksikan adalah sesuatu yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Rumor tentang seorang kultivator bernama Wang Lin masih menyebar di kota setan langit. Perahu itu sudah tidak ada, bahkan orang-orang di perahu itu pun sudah pergi. Tidak ada lagi yang memainkan sitar. Pemuda yang pernah minum bersama Wang Lin saat ini sedang berdiri di atas paviliun di Istana Keikaisaran. Di sampingnya ada seorang gadis. Gadis itu sangat cantik, tetapi ada ekspresi nakal di wajahnya. Kalau saja Suli Guo ada di sana dan melihat gadis itu, pasti dia akan meneteskan air liur dan menerkamnya sambil berteriak, "Cantik sekali, kakakmu Su sudah kembali." Pemuda itu mendesah dan bergumam, "Aneh, sudah 10 tahun sejak si kecil itu menghilang. Bahkan setelah kelima leluhur bekerja sama untuk memeriksa dengan indera ilahi mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Seolah-olah dia meninggalkan negeri roh iblis ini." Ibu kota setan langit. Setelah kota itu dibangun kembali, sebuah rumah megah dibangun di sisi timur. Rumah megah ini memiliki wabah besar dengan 6 karakter besar. Rumah wakil panglima tertinggi bumi. Ada banyak sekali pelayan di dalam rumah megah itu dan gunung-gunung palsu di mana-mana, membuatnya tampak sangat elegan. Seorang pria kekar mengenakan jubah panglima tertinggi berdiri di salah satu gunung palsu di halaman. Ia menatap langit dan mendesah. Di belakang pria kekar itu berdiri 3 pria lain.
Tiga pria ini mengenakan baju zirah Jenderal Iblis dan mereka semua berdiri di sana tanpa bergerak dan menunjukkan sikap yang sangat hormat. "Saudara Wang, kemana kau pergi?" Pria kekar itu menghela napas panjang. Di dalam gua, Wang Lin tidak bergerak sama sekali selama 10 tahun ini. Ia masih duduk di sana seperti patung. Di dalam tubuhnya, pemurnian di dalam kepompong jiwa asal perlahan berakhir, dan aura yang mengejutkan perlahan menyebar keluar dari kepompong itu. Setelah waktu yang tidak diketahui, retakan tiba-tiba muncul pada kepompong jiwa asal. Retakan ini sangat tipis dan kepompong itu terbelah perlahan. Tak lama kemudian, retakan lain muncul dan tak lama kemudian retakan lainnya muncul di seluruh kepompong. Retakan demi retakan muncul di seluruh kepompong hingga akhirnya pecah. Saat kepompong itu pecah, sinar cahaya kelabu menyembur dari dalamnya. Kemudian jiwa asal yang baru lahir perlahan melayang keluar dari kepompong itu. Jiwa asal ini tak lagi transparan, melainkan sepenuhnya padat. Hampir tak ada perbedaan antara jiwa ini dengan dagingnya. Kristal ascenden perlahan berputar di dalam jiwa asal. Bagi seorang kultivator ascenden, jiwa asal mereka adalah wilayah kekuasaan mereka. Ini adalah keadaan sebenarnya suatu domain setelah masuk ke badan. Setelah jiwa asal terbang keluar, kepompong yang hancur segera melebur menjadi nutrisi khusus untuk jiwa asal dan diserap oleh jiwa asal. Setelah semuanya diserap, jiwa asal duduk dalam posisi lotus. Saat jiwa asal duduk, tubuh Wang Lin bergetar, dan untuk pertama kalinya selama 10 tahun, ia membuka matanya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, ascenden. Kemudian matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Setelah 700 tahun berkultivasi, ia akhirnya mencapai tahap ascenden. Para kultivator ascenden adalah eksistensi tingkat atas di negara-negara kultivasi peringkat 6 mana. Bahkan di negara-negara kultivasi peringkat 7, para kultivator ascenden masih dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Wang Lin berada dalam pencerahan ascenden selama 10 tahun dan juga memperoleh hasil panen lainnya.